Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku dimanapun kita berada, semoga kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita dengan kesehatan dan kekuatan untuk kita dapat memuji memuliakan Dia. Hari ini renungan kita Sabtu 21 September 2024 dengan judul Pelepas bagi umatnya. Ayatnya di dalam Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Air anggur yang disediakan Kristus untuk pesta itu dan yang diberikannya kepada murid-murid sebagai lambang darahnya sendiri adalah sari buah anggur asli. Inilah yang disebut oleh Nabi Yesaya waktu ia berbicara tentang anggur baru. Dalam suatu teladan lalu berkata, "Janganlah musnahkan itu sebab di dalamnya masih ada berkat." Yesaya 65 ayat 8. Kristuslah yang dalam perjanjian lama memberikan amaran kepada bangsa Israel. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Dan ia sendiri tidak menyediakan minuman yang demikian. Setan menggoda manusia ke dalam pemanjaan diri yang akan mengaburkan pertimbangan serta menumpulkan pengertian rohani. Tetapi Kristus mengajar kita supaya menundukkan sifat-sifat hawa nafsu. Seluruh hidupnya menjadi suatu teladan dalam hal penyangkalan diri. Supaya dapat menghancurkan kuasa selera, ia menderita untuk kita ujian yang paling keras yang dapat ditanggung oleh manusia. Kristuslah yang memberikan petunjuk kepada Yohanes Pembaptis, jangan meminum baik anggur maupun minuman keras. Ialah juga yang memerintahkan pertarakan seperti itu kepada istri Manoah. Maka ia mengucapkan laknat kepada orang yang menaruh botol minuman keras ke bibir sesamanya manusia. Kristus tidak membantah ajarannya sendiri. Air anggur yang tidak beragi yang disediakannya untuk para tamu pesta nikah itu adalah minuman yang sehat serta menyegarkan. Pengaruhnya haruslah menyesuaikan cita rasa dengan selera yang sehat. Sementara para tamu yang di pesta itu menyebut-nyebut mutu air anggur itu, diadakanlah penyelidikan dan memperoleh dari pelayanan-pelayanan hal ikhwal mujizat itu. Seketika lamanya seluruh himpunan itu keheran-heranan memikirkan dia yang telah mengadakan perbuatan ajaib itu. Ketika pada akhirnya mereka mencari dia, ternyata bahwa ia telah pergi dengan diam-diam sehingga tidak diperhatikan oleh murid-muridnya sekalipun. Perhatikan, himpunan itu kini dialihkan kepada murid-murid itu. Untuk pertama kali mereka mendapat kesempatan untuk mengakui iman mereka kepada Yesus. Mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar di Yordan. Lalu timbullah di dalam hati banyak orang harapan bahwa Allah telah membangkitkan seorang pelepas bagi umatnya. Kabar tentang mujizat itu pun tersiarlah ke segenap daerah itu serta disampaikan ke Yerusalem. Dengan perhatian yang baru, imam-imam dan tua-tua menyelidiki segala nubuatan yang menunjuk kepada kedatangan Kristus. Renungkan lebih dalam. Mujizat apakah yang saya perlu untuk Yesus lakukan dalam keluarga saya hari ini? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita bersuka cita oleh karena kesempatan kembali Tuhan berikan untuk kita dapat menikmati hari yang baru, untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Demikian juga kesempatan untuk kita juga dapat dikuatkan. Dan tentu melalui pekabaran ini juga menjadi satu motivasi bagi iman kita, bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan senantiasa berlangsung bagi umat-umatnya. Banyak mujizat-mujizat, perkara-perkara yang semestinya kita pandang dengan kacamata rohani, bahwa semua itu sesungguhnya adalah mujizat yang Tuhan berikan. Namun terkadang kita tidak jeli, dan terkadang oleh karena mungkin secara kesombongan kerohanian, bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita hadapi dan dapatkan, mungkin kita tidak sadari bahwa sesungguhnya itu juga adalah bagian daripada mujizat Tuhan yang berlangsung dalam kehidupan kita. Tetapi bila mana kita menyadari, maka tentunya kita akan dipenuhi selalu dengan ungkapan syukur. Itulah yang kita perlukan. Sama seperti pada saat Yesus menjadikan air menjadi anggur, dan anggur itu adalah anggur yang terbaik. Dan tentunya itu menjadi satu mujizat yang mana dapat mempermuliakan Tuhan.
Tetapi bukan oleh karena mujizat itu saja, tetapi kita sudah melihat bagaimana pengorbanan Kristus yang menjadi bagian kita. Dan biarlah itu semua menjadi satu karunia yang terindah, bahwa kehadiran kita di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran ini adalah mukjizat yang luar biasa bagi hidup kita. Semoga hidup kita selalu memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, kami bersuka cita kembali di saat kesempatan yang indah untuk kami dapat memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan pekabaran firman ini ya Bapa. Tolonglah kami supaya bertumbuh Tuhan. Kami rindu untuk melihat bagaimana manisnya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang tak berkesudahan yang mengisi hidup kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pada saat kuasa Roh Kudus membukakan mata hati kami untuk memandang kepada kasih Kristus, maka kami akan menyadari tidak ada satu kemampuan kami yang bahkan hal-hal yang dapat melayakkan kami ya Tuhan untuk dapat membanggakan diri, karena kami tidak ada apa-apanya, tidak berarti tanpa kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu diteguhkan. Berkatilah kiranya umat-umat Tuhan ya Bapa, gereja-Mu sebagai satu wadah untuk dapat mempersatukan umat-umat-Mu di dalam menjalankan misi penginjilan. Biarlah berikan roh persatuan dan juga melalui kebersamaan ya Bapa, gereja Tuhan juga akan dapat menyatakan dan bersaksi akan kasih Kristus, sehingga melalui gereja Tuhan banyak jiwa yang akan dipersiapkan. Demikian juga kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup keluarga umat-umat-Mu ya Bapa, untuk membawa damai, sukacita, demikian juga menuntun menjadi guru dalam hidup rumah tangga. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka. Jadikanlah orang-orang muda kami juga menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan, terutama di akhir zaman ini ya Bapa. Begitu besar tantangan dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi yang luar biasa. Terkadang ini dapat menjadi godaan juga yang membuat anak-anak Tuhan lalai untuk memberikan hidup mereka bagi-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memberkati juga umat-umat-Mu yang sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan kuasa mujizat Tuhan berlangsung bagi mereka, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh kembali. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya bangsa dan negara kami Tuhan ada di dalam tangan dan kuasa-Mu ya Bapa. Hikmat akal budi Kau pertambahkan bagi pimpinan, sehingga Bapa harapan kami selalu supaya di akhir zaman ini pun kami juga tetap memiliki kebebasan memuliakan Engkau dan juga untuk menyaksikan kabar keselamatan ini dimanapun umat-umat Tuhan berada. Bapa, terpujilah Engkau untuk segala kebesaran kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.